Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menggegerkan, fakta baru yang akan terungkap yang membuat kamu kaget ya, terkejut. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek faktanya. Dan ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi kamu di sini, fakta akan kamu dengar ya. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini ada Five of Games, need ya. Need ini kita melihat membutuhkan ya. Bahwasanya aku merasakan apa yang kau butuhkan di sini, ini mungkin akan menjadi kenyataan ya. Seperti yang mungkin ya, ini melambangkan sebuah perubahan yang kamu lihat pada diri kamu kah? Kamu membutuhkan perubahan pada diri kamu, dan ternyata perubahan mendadak ataupun ada krisis yang tidak terduga yang dapat mengubah hidup kamu secara dramatis ya. Jadi intinya kamu akan melihat, dan bahkan ini mengejutkan bagi kamu, tiba-tiba aja ada suatu peristiwa yang membuat kamu kayak ngerasa, oh kenapa ya ini terjadi. Mungkin kamu berpisah ya dari pasangan kamu, atau kamu kehilangan pekerjaan ya, atau kamu intinya ada sebuah kehidupan ya. Kartu ini punya pesan buat kamu bahwasanya ada kejadian tidak terduga yang menguncang dasar kehidupan kamu. Mungkinkah ini dalam bentuk perpisahan kamu dengan pasangan ya, atau karir kamu yang tidak ada peningkatan ya, kamu stuck di karir, atau ada peristiwa lain gitu ya yang mengubah perspektif hidup kamu. Meski mungkin ini mengejutkan bagi kamu, tapi hal ini mungkin sering juga kita katakan awal ataupun transformasi dari kehidupan kamu ya, ataupun pertumbuhan positif lah ke depannya. Ya mungkin ini yang terjadi. Jadi kamu akan ngerasa ngelihat, dan bahkan mata kamu udah kelihatan kan berkaca-kaca. Karena apa yang kamu lihat, mungkin kejadian ini saat kamu berpikir positif bahwasanya perubahan ini atau peristiwa ini akan bisa merubah hidup kamu ke depan jauh lebih baik. Begitu, oke? Apalagi di sini. Nah, apalagi di sini kamu benar-benar kayak surrender. The Hangman, the Hang One ya. Jadi kamu itu kayak benar-benar aku surrender dengan apa yang terjadi, apa yang aku lihat, yang bisa aku lakukan hanyalah surrender. Ya, karena dengan surrender ini arti kata kita meminta bantuan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah jalan keluar begitu ya. Ataupun kamu benar-benar ngerasa ini adalah awal baru bagi kamu ya, untuk memulai suatu kehidupan baru. Kalaupun nanti kamu ditinggalkan oleh pasangan, ya arti kata kamu berpikir, oh dia bukan yang terbaik gitu loh. Nah jika ini dari karir, misalnya, oh kenapa sih aku nggak jadi naik jabatan gitu. Mungkin nantinya suatu saat nanti ada lagi jabatan yang pantas untuk kamu, bahkan yang lebih baik begitu loh. Jadi kita mikirnya ke sana aja. Ya, arti kata di saat kamu surrender, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, Tuhan tahu apa yang kamu benar-benar inginkan di sini. Jadi ya bersabarlah, ikuti prosesnya. Ya mungkin lewati prosesnya dengan penuh dengan kesabaran, maka kamu akan benar-benar bisa menemukan hal-hal yang kamu inginkan di sini. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada kartu Eight of Cloth ya. Suatu hal yang benar-benar pada akhirnya kamu akan menerima suatu bantuan di sini. Misalnya di saat kamu ngerasa, oh aku harus putus nih dengan pasangan, nanti akan ada sesuatu hal yang membantu kamu untuk melupakan atau move on ya. Kamu akan merasa sangat terharu dan bahkan berkaca-kaca di matanya. Kenapa? Oh ternyata aku bisa bahagia ya, ternyata aku bisa move on ya. Nah apalagi mungkin dalam segi karir atau kehilangan sesuatu, kamu akan bisa legowo, kamu akan bisa benar-benar kayak ya udah deh,
aku mengikhlaskan gitu loh. Karena dengan begitu akhirnya kamu benar-benar ngerasa hidup kamu itu penuh dengan makna jadinya. Ya, oke? Nah, apalagi di sini yang terbaca? Ada the lover, ada duality, ada sebuah hubungan cinta yang mungkin akan sangat terikat kuat di sini. Ya, dan ini sebenarnya hubungan yang penuh dengan tantangan, hubungan yang penuh dengan godaan juga. Mungkinkah di sini antara kamu dengan dia sudah punya hubungan yang kuat, yang mungkin sudah berkomitmen bahkan ya. Namun di sini akan hadir seseorang yang akan membatasi. Nah, ini mungkin kamu harus hati-hati ya. Berhati-hati sekali. Ya mungkin ini juga akan mengejutkan kamu. Aku dengan dia itu sudah lama loh Kak menjalin suatu hubungan. Tapi tiba-tiba kenapa ya? Dia berubah. Ya, mungkin banyak hal yang terjadi pada dia atau kamu membuat hubungan kamu dengan dia itu mungkin makin renggang, makin tidak ada kejelasan. Komitmen yang tadi dibangun itu kayak hilang begitu saja. Nah, jadi ini yang membuat kamu kayak ngerasa sangat terharu, bukan terharu ya, kayak sedih, air mata kamu mungkin mau mengalir ya, karena nggak nyangka ini bisa terjadi. Ya mungkin hubungan yang lama juga tidak menjamin sebuah komitmen begitu. Bahkan ada hubungan yang hanya sesaat berkenalan, sesaat tiba-tiba aja jadian gitu loh. Nah, di sini mungkin kamu berpikir, walaupun ada cinta, tapi di antara kita itu ada yang membatasi, mungkinkah jarak, mungkinkah perbedaan ya. Di sini mungkin perlu perjuangan lagi. Ya, ada cinta yang begitu berat di sini. Berat dan erat gitu loh. Berat dijalani karena banyak halangan dan tantangan, banyak yang membatasi, banyak yang jadi penghalang di sini. Ya. Tapi kalau kamu ngerasa bisa memperjuangkannya ya pasti bisa kamu miliki gitu loh. Oke? Nah, kamu juga akan ngerasa nggak percaya juga. Seseorang yang mungkin kamu percaya, kamu cintai, yang sudah lama bersama dengan kamu mungkin berani untuk mengkhianati kamu. Berani mungkin membohongi kamu, mungkin dengan menghadirkan orang ketiga atau bagaimana. Nanti kita lihat ya klarifikasi dari kartu khusus percintaannya ya. Oke. Ini ada abundance. Wow, luar biasa. Kamu akan berkelimpahan. Dalam waktu dekat, kamu akan mendengarkan mungkin banyak kabar-kabar baik. Kamu akan mendapatkan apresiasi mungkin dari pekerjaan. Atau kamu akan mendengar kabar bahwasanya akan ada yang datang kepada kamu. Ya, mungkin rezeki yang tidak terduga. Banyak hal di sini. Di saat kamu mungkin sendiri, tiba-tiba aja ada yang datang. Mungkin ingin menjalin hubungan, atau ingin berkomitmen begitu ya. Atau ada yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Misalnya mungkin dia yang tadinya sudah seperti mengkhianati kamu, membohongi kamu walaupun ada cinta yang begitu besar ya. Nah, ternyata dia datang lagi mungkin ya untuk meminta maaf karena ada penyesalan ya. Karena di sini aku benar-benar merasa ya ada off cloud ini seperti masalah ya yang kamu hadapi. Ya, mungkin itu juga salah satu masalah. Tapi akhirnya kamu bisa menyelesaikannya di sini. Karena di sini ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah apresiasi yang kamu dapatkan, ada sebuah penghargaan yang akan kamu miliki di sini. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini, jika kamu yang bekerja di suatu perusahaan, kamu akan mendapatkan apresiasi dari atasan kamu. Mungkin kamu akan naik jabatan atau kamu mendapatkan sebuah kayak bonus tahunan begitu ya. Bonus-bonus kamu itu akan keluar secepatnya ya, semoga ya. Ini juga termasuk ke abundance. Oke, nah ini juga ada beberapa dari kamu akan diberikan sebuah apresiasi juga dari pasangan kamu, atau seseorang ini mungkin akan mulai memberikan sebuah cintanya ke kamu ya, semoga. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan kamu itu bagaimana. Fokus kepada kartu ini teman-temanku, kita akan coba cek apakah yang akan terbaca. Oke. Ya. Nah, di sini juga ada hati yang tersakiti. Makanya di sini kamu surrender. Kamu melihat ya, mungkin seseorang sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, otomatis hati kamu akan sakit banget gitu. Tapi di saat kamu surrender, di saat kamu sudah merubah mindset ya, bahwasanya seseorang sudah menyakiti kamu, itu adalah cara Tuhan untuk melepaskan kamu dari orang toksik. Nah, di saat itulah kamu akan merasakan adanya suatu kedamaian dalam diri kamu, ya. Oke, nah aku melihat semua akan berakhir di sini. Tetapi berakhirnya suatu hubungan bukanlah sesuatu hal yang memang sudah berakhir sama sekali ya, bukan. Tetapi itu adalah suatu awal baru kamu untuk menemukan seseorang yang mungkin lebih baik begitu.
ya, kamu akan ngerasa, oh ini loh kesempatan aku untuk menemukan yang terbaik yang bisa memahami aku gitu ya. Jadi harus positif, sepositif mungkin di sini kita ya. Oke, nah di sini juga ada kartu death. Memang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Ini juga ada coffee, new beginning. New beginningnya itu bisa jadi seseorang yang sudah menyakiti kamu itu pengen datang ke kamu, tetapi kamu no second chance. Kamu tidak ingin memberikan kesempatan kedua kepada dia. Oke? Karena jika kamu berikan kesempatan, otomatis itu juga akan terjadi lagi. Apalagi kalau perselingkuhan. Orang suka selingkuh itu juga dikatakan sebuah penyakit dan itu sulit untuk diobati. Kalau bukan berasal dari dalam dirinya dia sendiri gitu loh. Ya. Apalagi kamu yang dulunya sering memaafkan dia. Dia selingkuh, kamu memaafkan. Pada akhirnya itu sering terjadi terus menerus. Nah, itu yang membuat kamu merasa aku tidak bisa memberikan kesempatan kepada dia ya. Kesempatan keduanya. Nah, mungkin dia beginning di sini adalah dia beginning kamu dengan orang baru. Ya, begitu. Ya mungkin yang lebih memiliki persamaan yang cukup kuat ya dengan kamu. Sehingga akhirnya kamu ngerasa, oh ini loh ternyata hadiah dari semesta atau rencana Tuhan buat aku gitu loh. Agar aku bertemu dengan orang yang tepat. Kenapa aku diberikan kesedihan, aku diberikan kekecewaan, supaya aku bisa menerima gitu ya. Oke? Aku merasakan di sini kamu akan merasa bahagia walaupun ada juga beberapa dari kamu yang memilih sendiri. Aku bahagia, apalagi kamu yang single parents. Kamu bahagia sekali dengan kesendirian kamu, ya. Sangat-sangat bahagia sekali. Ini juga ternyata seseorang yang sudah terpisah dari kamu, mungkin ini ada masa lalu kamu ya, di saat kamu ngerasa tampak bahagia walaupun kamu sendiri, atau bahkan sudah punya pasangan, ternyata mereka yang menjadi masa lalu, itu kayak uring-uringan gitu loh, kayak kangen, kayak merasa suka mantau kamu, seakan-akan ada kecemburuan sosial ya, di sini, dia tidak bisa melihat kamu bahagia, lalu dia watching, selalu melihat kamu, looking, dan juga stalking kamu ya. Jadi ada seseorang dari masa lalu itu selalu mantau kamu karena dia pengen tahu nih kamu dengan siapa saat ini, kamu lagi di mana, kamu bahagia nggak ya. Nah, jadi itu yang pengen dia ketahui. Kita coba cek lagi di sini dari kartu ending cerita kamu ya, seperti apa. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Ya, satu lagi ya. Wow, decide. Di sini mungkin kamu akan benar-benar ditempatkan dalam situasi untuk memutuskan sesuatu. Dalam mengambil keputusan ya, di sini kamu mungkin awalnya berat banget ya. Mengambil keputusan untuk melupakan, meninggalkan, mengikhlaskan itu sulit sebenarnya. Tetapi di sini aku melihat kamu akan selalu dibantu oleh malaikat. Kamu as for help. Kamu akan mendapatkan jawaban gitu loh. Bahwasanya oh, kamu harus begini, kamu tidak boleh bertahan, kamu harus melupakan atau kamu bertahan. Jangan kamu lupakan. Ya mungkin dengan doa kamu, dengan bantu semesta, seseorang yang kamu cintai itu bisa akan berubah, bisa jadi ya. Dan semua itu kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan semuanya. Oke. Nah, apalagi di sini? Your purpose is joy. Nah, kamu akan memiliki sebuah tujuan. Tujuan kamu itu adalah kebahagiaan. Nah, apa yang terjadi? Ini akan kamu dapatkan. Benar-benar akan kamu miliki di sini. Satu kebahagiaan. Ya, di saat tadinya mungkin kamu merasa tersakiti, sedih, kecewa, tapi yakinlah kebahagiaan akan menjadi milik kamu. Di saat kamu sudah berani untuk mengambil keputusan. Ya, keputusan untuk sendiri kah, untuk melepaskan kah, ataupun yang lainnya. Oke? Di sini aku juga melihat ada forgiveness heals. Nah, ini aku juga merasakan ada sebuah energi kamu itu kayak butuh healing. Healing kamu itu ya salah satunya mungkin dengan memaafkan. Memaafkan orang-orang yang sudah bersalah ya. Memaafkan orang-orang yang sudah benci kamu. Banyak ya mungkin orang-orang yang iri sama kamu, benci sama kamu ya. Dan bahkan mereka pernah menyakiti kamu secara langsung gitu loh. Tapi kamu tidak membalas seperti apa yang mereka lakukan. Tapi kamu membalas dengan kebaikan. Bahkan kamu memaafkan. Mungkin dengan cara begini, orang-orang yang tadinya seperti punya sifat yang tidak baik, akhirnya bisa mulai jadi baik gitu loh.
mulai jadi open, mulai jadi kayak punya, ya mulai care lah sama kamu gitu loh. Bahkan mereka berlomba-lomba pengen jadi teman kamu, pengen jadi pasangan kamu begitu. Ya, kenapa? Karena kamu punya jiwa yang pemaaf. Ya, itu cara healingnya kamu. Itu juga cara healing menyembuhkan hati kamu. Karena jika tidak kita maafkan, otomatis hati kita itu akan benar-benar apa ya, kayak rusak jadinya, kayak ada dendam, nggak tenang. Tapi kalau kita memaafkan, pasti hati kita tenang. Ya, ini dia. Oke. Ada dance. Nah, kamu akan merasakan satu kebahagiaan di mana seseorang akan mulai hadir ke dalam hidup kamu. Dan ini kamu seperti akan merayakan sebuah perayaan, mungkin perayaan kecil atau perayaan besar. Mungkin pertemuan kamu dengan dia ini akhirnya menghasilkan sebuah komitmen. Ya, dan kamu ngerasa, oh ternyata ini loh hadiah yang Tuhan berikan kepada aku. Aku bertemu dengan orang yang tepat, yang bisa menghargai aku, yang bisa sayang sama aku gitu loh. Jadi kamu itu sangat bersyukur sekali setelah mendapatkan kejadian-kejadian yang mungkin menimpa kamu tadi gitu loh. Jadi kamu tidak menyesal, kamu juga tidak meratapi, kamu juga tidak menyalahkan siapapun. Bahkan kamu memaafkan dan mengikhlaskan semua itu terjadi. Karena dengan begitu, ya Tuhan tidak akan tidur, ya Tuhan selalu akan berikan yang terbaik buat kita. Walaupun pada awalnya kita harus menangis, walaupun awalnya kita harus merasa sedih, yakinlah suatu saat nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, harus yakin, harus optimis karena di sini ada kebahagiaan yang akan segera kamu miliki. Baik teman-temanku. Nah, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, karena tarot adalah kartu ya, media yang membawa kita kepada situasi dan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Jika kita bisa memahami isinya, ya, dan berpikir positif. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.